2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 akan menyapa kita dalam perenungan kita pada pagi, siang, sore, kapanpun saudara mendengarkan dan melihat bersama video Bina Iman ini. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17, saya bacakan untuk kita semua. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. 2 Korintus pasal 2 ayat 12-17 ini sungguh sangat menarik karena menceritakan tentang pengalaman pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus beserta dengan rekan-rekannya yang lain. Disebutkan di sini misalnya adalah Titus. Mereka berada di Troas, lalu kemudian melakukan perjalanan-perjalanan ke Makedonia. Pemberitaan-pemberitaan pekabaran Injil yang disampaikan dan dinyatakan oleh Paulus tidak lepas dari paling tidak dua hal. Yang pertama tentu saja adalah penyertaan dan kuasa dari Allah sendiri dalam Kristus Yesus. Pekabaran Injil, pekerjaan-pekerjaan pekabaran Injil, pekerjaan-pekerjaan menyatakan kabar sukacita, pekerjaan untuk menyampaikan firman, mempertobatkan orang lain, membuat banyak orang menjadi percaya kepada Kristus, harus kita akui sebagai bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan yang berasal dari Allah sendiri yang memperlengkapi dan menolongnya. Oleh karena itu kan di sana dikatakan, bagi orang yang mendengarkannya dengan baik itu adalah bau yang harum. Itu karena, saudara, dalam pekerjaan pekabaran Injil, kuasa Roh Kudus bekerja, menolong, menyertai orang-orang yang mendengarkan kabar dari sukacita Injil itu. Di sana dengan sangat jelas, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Bagi Allah kami adalah bau yang harum bagi Kristus. Pekabar Injil merupakan rekan sekerja Allah, yang di sanalah Allah memperlengkapi, Allah menyatakan kasih, menyatakan kuasa, dan menolongnya untuk supaya melalui dia, kabar tentang Kristus itu harum. Bukan hanya baunya, tetapi juga harum tentang pengenalan akan Kristus itu di tengah-tengah kehidupan bersama. Bagian yang kedua, selain yang pertama tadi bahwa pekabaran Injil terjadi hanya karena kuasa Allah, tentu di sini ditegaskan oleh di dalam surat 2 Korintus ini ada peran manusia di sana. Peran manusia dan peran Allah. Peran manusia di dalam yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah selain bekerja sama antara satu pewarta dan pewarta yang lain, juga di sana dibutuhkan integritas. Di sana dibutuhkan kesepahaman antara kata dan perbuatan. Itu yang sejak awal ditekankan dan oleh Paulus terus digumuli dalam hidupnya untuk hidup berintegritas sebagai rasul, sebagai pembawa kabar pemberita Injil. Di ayat-ayat yang terakhir tadi yang kita baca, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami bicara sebagaimana mestinya. Paulus dikenal sebagai rasul pemimpin jemaat yang lugas, yang mempercakapkan bahasan-bahasan teologis
sehingga mudah dipahami oleh jemaat, tetapi juga mempercakapkan persoalan-persoalan pastoral yang dihadapi dalam kehidupan jemaat mula-mula juga dengan jelas. Ia menyatakan siapa dirinya, di mana posisi dia berdiri, dan bagaimana hubungan dia dengan Kristus. Dia mengatakan, aku tidak mencari keuntungan, aku mengabarkan apa yang penting yang aku sampaikan, yaitu tentang keselamatan di dalam Injil Yesus Kristus. Pewarta mesti memiliki integritas di dalam hidupnya. Kesatuan antara apa yang diucapkan dengan apa yang menjadi tindakannya. Tindakannya lahir dari apa yang dipikirkannya. Pikirannya menjadi tindakan yang dikerjakan bersama dengan kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita bersama, kita semua sebagai imamat diutus sebenarnya menjadi pewarta-pewarta kabar baik itu. Pewarta-pewarta cinta kasih Kristus. Melalui hidup kita masing-masing dalam segala rupa perjalanan kehidupan kita sampai dengan saat ini, itu yang mesti kita kabarkan kepada sesama. Dan ingat, ketika kita mewartakan tentang Kristus, yang pertama mesti kita ingat adalah bahwa Allah yang memperlengkapi kita melalui kuasa Roh Kudus. Bukan karena hebat kita, karena kita pintar ngomong dan pintar mempersuasi orang, tapi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan dan menolong kita, sehingga kita dituntunnya untuk mampu mempercakapkan dan memperlihatkan dan meneladankan teladan-teladan Kristus melalui hidup kita sebagai pewarta kabar baik. Dan yang kedua, syarat yang mesti kita miliki adalah integritas diri. Kesatuan antara kata dan perbuatan. Perbuatan dan kata adalah satu kata. Tidak terpisahkan. Di masa di mana kita menjumpai berbagai praktik dalam hidup yang makin menjauhkan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, maka ini menjadi panggilan penting bagi kita untuk kita bersaksi. Allah memperlengkapi kita untuk menjadi pewarta kabar baik melalui kata, perbuatan, tindakan, dan teladan kita yang berintegritas, yang satu antara apa yang dikatakan dan dilakukan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua untuk terus menjadi pewarta-pewarta kabar baik dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita. Amin.